Kita percaya bahwa hidup itu berputar. Kadangkala kita berada di masa-masa yang sulit dan membuat kita mengalami stres. Stres dapat mempengaruhi setiap orang dengan cara yang berbeda-beda, baik itu berdampak positif maupun negatif, seperti mudah marah, bersedih terus sepanjang hari, menjadi sensitif, dan gangguan emosional lainnya. Stres jika tidak dikelola dengan baik, maka akan membuat kita merasa lebih buruk, bahkan akan melakukan dan terjerumus ke dalam hal yang buruk juga, seperti mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol, bahkan selalu merasa kesepian. Namun ingatlah, kamu tidak sendiri. Ada beberapa coping stres yang dapat kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Aurelia dengan NIM akhir 144 dari kelas A52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Nurisa Nazifa dengan NIM akhir 166. Nama saya Wardah Mahbuba dengan NIM akhir 171. Stres adalah reaksi yang terjadi pada fisik dan emosional seseorang, baik secara mental ataupun secara psikis, yang terjadi ketika ada perubahan dalam lingkungan yang mengharuskan seseorang tersebut untuk dapat menyesuaikan diri. Stres adalah bagian yang alami dan penting untuk kehidupan individu. Tetapi jika hal itu terasa sangat berat dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, hal itu dapat merusak kesehatan kita. Stres dalam bahasa Indonesia sendiri artinya tekanan, dan dalam ilmu psikologi, stres didefinisikan sebagai persepsi dan respon kita terhadap tekanan yang terjadi. Misalnya saat kita ingin melakukan ujian akhir semester, dan kita merasa deg-degan atau malah merasa excited, kita akan memberikan respon, yaitu belajar. Persepsi dan respon kita terhadap ujian akhir semester itu adalah perasaan stres yang kita rasakan. Penyebab stres belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor resiko yang dapat menimbulkan stres. Di antaranya yang pertama, keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, kejadian yang menyebabkan trauma. Ketiga, penyakit berjangka lama atau kronis. Keempat, lingkungan yang tidak aman. 5, kesenjangan ekonomi, serta kejadian buruk lainnya seperti perceraian atau PHK. Stres dibagi menjadi dua, yaitu stres akut dan stres kronis, di mana stres akut adalah stres yang terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan mudah untuk ditangani. Sementara itu, stres kronis adalah stres yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, dan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan masalah kesehatan. Stres ditandai dengan adanya perubahan secara fisik dan mental. Gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres pun berbeda-beda, tergantung bagaimana orang tersebut menyikapinya. Cara menangani stres. Stres dapat diatasi secara mandiri. Namun, manajemen stres bukan bertujuan untuk menghilangkan stres sepenuhnya, tapi mengelolanya agar aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Manajemen stres yang dapat dilakukan yaitu identifikasi penyebab stres. Cara ini dilakukan dengan mencari tahu apa yang memicu stres, seperti masalah pekerjaan, situasi rumah, atau hubungan dengan orang lain. Cari pemecahan masalahnya. Jika penyebab sudah diketahui, langkah selanjutnya adalah mengatasi masalah tersebut. Kemudian, susunlah rencana untuk mengatasi masalah tersebut mulai dari rencana yang mudah diselesaikan. Konsultasi dengan dokter. Jika Anda tidak dapat mengidentifikasi dan menemukan jalan keluar, konsultasi dengan dokter diperlukan. Dokter dapat menyarankan konseling, terapi perilaku kognitif, dan juga dokter dapat meresepkan obat jika stres menunjukkan gejala medis. Coping stres. Menurut Vlogma, istilah stres memiliki pengertian gangguan pada tubuh ataupun pikiran yang disebabkan oleh lingkungan ataupun tuntutan pekerjaan. Oleh sebab itu, kita memerlukan cara untuk mengatasinya. Pengertian coping stres. Coping stres adalah sebuah cara dari individu dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungannya dan sebuah usaha untuk meminimalisir kesenjangan antara tuntutan di luar individu dengan kemampuannya.
Coping berasal dari bahasa Inggris, yaitu cope yang memiliki arti mengulangi atau mengatasi suatu hal yang sulit dengan baik. Bentuk coping stres. Lazarus mengemukakan bentuk coping stres terdapat dua macam. Yang pertama adalah strategi coping yang berorientasi pada masalah atau problem fokus coping strategis. Dan yang kedua adalah strategis coping yang berorientasi pada emosi atau emotional focus coping strategis. Kedua bentuk coping akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, problem focus coping merupakan istilah Lazarus untuk strategi kognitif untuk penanganan stres atau coping yang digunakan oleh individu yang menghadapi masalahnya dan berusaha menyelesaikannya. Aspek-aspek strategi coping dalam problem focus coping. Keaktifan diri, suatu tindakan untuk mencoba menghilangkan atau mengelabui penyebab stres atau memperbaiki akibat dengan cara langsung. Perencanaan, memikirkan tentang bagaimana mengatasi penyebab stres antara lain dengan membuat strategi untuk bertindak, memikirkan tentang langkah upaya yang perlu diambil dalam menangani suatu masalah. Penekanan kegiatan bersaing, individu dapat menekan keterlibatan dalam kegiatan bersaing atau dapat menekan pengolahan saluran bersaing informasi dalam rangka untuk lebih berkonsentrasi penuh pada tantangan dan berusaha menghindari untuk hal yang membuat terganggu oleh peristiwa lain, bahkan membiarkan hal-hal lain terjadi jika perlu untuk menghadapi stresor. Kontrol diri, individu membatasi keterlibatannya dalam aktivitas kompetensi atau persaingan dan tidak bertindak buru-buru. Dukungan soal instrumental, yaitu mencari dukungan sosial seperti nasihat, bantuan, atau informasi. Ini saya akan menjelaskan tentang bentuk stress coping dalam emotion focus coping adalah istilah Lazarus untuk strategi penanganan stres, di mana individu memberikan respon terhadap situasi stres dengan cara emosional, terutama dengan menggunakan penilaian defensif. Emotional focus coping merupakan strategi yang bersifat internal. Aspek-aspek strategi coping dalam emotion focus coping. Yang pertama, dukungan sosial emosional, yaitu mencari dukungan sosial melalui dukungan moral, simpati, atau pengertian. Yang kedua, interpretasi positif, artinya menafsirkan transaksi, stres dalam hal positif, harus memimpin orang itu untuk melanjutkan secara aktif pada masalah terfokus di tindakan penanggulangan. Yang ketiga, penerimaan sesuatu yang penuh dengan stres dan keadaan yang memaksanya untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang keempat, penolakan respon yang kadang-kadang muncul dalam penilaian utama. Hal penolakan ini sering dinyatakan bahwa penolakan berguna, meminimalkan tekanan dengan demikian memfasilitasi coping, atau bisa dikatakan bahwa penolakan hanya menciptakan masalah tambahan, kecuali stresor menguntungkan dapat diabaikan. Dan yang terakhir, religiusitas, sikap individu dalam menekankan dan menyelesaikan masalah secara keagamaan. Mengatasi stres coping, memiliki pola makan yang teratur. Memiliki pola makan yang teratur sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makan secara teratur memiliki dampak baik dalam mengurangi stres. Olahraga secara teratur, olahraga yang rutin dilakukan juga akan mengurangi stres pada diri manusia. Konsumsi air mineral. Konsumsi air mineral yang teratur akan memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Hal ini adalah upaya sederhana dalam mengurangi stres pada diri kita. Baik, sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.